Salam teman-teman yang ada dimanapun kalian berada. Terutama ini podcast ini diperuntukkan buat teman-teman yang sudah selesai S1, kemudian yang mungkin dulu ikut LPDP, LDP, Leadership Development Program, atau program-program lain di Compassion bersama Pusat Pengembangan Anak dan juga lembaga-lembaga lain. Nah, ini bicara tentang beasiswa untuk S2 dan S3. Nah, kenapa kita mau bicara ini hari ini? Karena saya banyak ketemu anak-anak muda yang luar biasa, potensi jadi pemimpin, dan mereka sudah selesai S1, punya mimpi yang luar biasa. Tetapi untuk mengembangkan keilmuan mereka, studi S2 di luar negeri sangat mahal. Dan itu mungkin tidak jadi bermimpi gitu loh, jadi takut ya. Nah, tetapi saya bertemu terakhir ini ada dua teman-teman dari alumni ya, dari Pusat Pengembangan Anak. Itu ada satu di di Erasmus University di Rotterdam di Belanda, lagi ambil Master of Science untuk Health, Legal and Economics, karena dia ingin membuka akses sebanyak-banyaknya buat orang miskin terhadap kesehatan. Satu lagi di Texas kalau tidak salah ambil master di Sustainable Tourism. Dan saya percaya masih banyak ada ambil PhD di Prancis dan lain-lain dan semua beasiswa. Jadi saya percaya bahwa Tuhan bisa membuka pintu, memberkati teman-teman yang punya kemampuan seakademis dan ingin berdampak lebih besar lagi menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa dipakai Tuhan di Indonesia. Nah, hari ini kita ketemu dengan tamu yang luar biasa buat saya. Jadi berkat PhD atau doktoralnya kita bisa ambil nih hari ini. Ibu Reni Tumbol, saya kenal cukup lama. Beliau itu sudah selesai S3-nya, bukannya selesai, mempraktekkan dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bu Reni untuk kehadirannya. Bu Reni sekarang ada di Manado, kita virtual. Silakan Bu Reni memperkenalkan dirinya kepada mungkin pemirsa semua. Oke, terima kasih Pak Handoko mengundang saya di podcast ini. Saya Dr. Reni Tumbol. Sehari-hari saya sebagai dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Oke, saya di sini ingin berbagi pengalaman bagi kalian yang sudah selesai S1 dan ingin melanjutkan S2 atau S3 baik di dalam maupun di luar negeri dengan beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah atau studi lanjut secara gratis. Oke? Sebelum mulai Bu Saya Reni, juga biar nyemangati teman-teman di sini ya. Bu Reni kan ada S2 di Australia, di Tasmania Bu ya, tentang perikanan ya. ya betul S3 pun di sana. Itu bayar sendiri atau gimana nih Bu Reni? Saya dapat beasiswa S2 dari beasiswa pemerintah Australia, Wow. AusAid. S3 juga dengan beasiswa yang sama. Pada saat itu, puji Tuhan bisa mendapatkan beasiswa. Hanya selisih setelah saya selesai 2 tahun sesudah itu, saya sudah mendapatkan sebenarnya 2 tahun sesudah itu saya sudah mendapatkan beasiswa. Tetapi pada saat itu saya hamil, jadi harus ditunda 1 tahun lagi, 3 tahun baru saya melanjutkan studi S3. Kalau boleh tanya Bu ya, lihat ke belakang. Kalau tanpa beasiswa tersebut, Bu Reni bisa nggak kuliah di Australia dan dapat master degree dan juga doktoralnya atau PhD-nya? Mana bisa lah Pak. Kalau S2 itu saja minimal mungkin sekitar 2M. Karena S2 saya itu Berapa M Bu? 2M Ini bukan ember minimal. ya teman-teman ya, ini 2 miliar. 2 miliar rupiah. Karena saya ambilnya 2 tahun setengah. Karena saya ambil course 1 tahun, 2 semester, dan research untuk 1 tahun setengahnya lagi. Jadi Wow, itu baru S2-nya Bu ya, 2 miliar ya. S2. Wah, S3 berapa Kalau miliar nih S3 Bu? itu, kalau S3 itu di atas 3-4 miliar. Dia Aduh. biayanya besar, dan apalagi kalau kita penelitiannya di laboratorium. Itu mahal sekali, Pak. Waduh, saya langsung tidak bisa berpikir mau ambil PhD Bu, 5 miliar. School fee-nya aja kalau S3 tuh school fee-nya minimal 100 juta satu semester. 6 tujuh puluh bulan lima ya. juta sampai 100 juta kalau per semester, Pak. Kalau di Australia itu lumayan mahal. Iya, 100 juta per semester bisa beli berapa motor ya Bu setiap 6 bulan. Nah, Bu Reni ini saya dengar nih ada program pemerintah beasiswa nama LPDP Bu ya. Bisa jelaskan sedikit Bu, apa itu LPDP itu?
Oke, saya tahu sedikit ataupun sedikit banyak tentang LPDP karena kebetulan saya waktu apply jadi reviewer LPDP, saya Reviewer Bu diterima ya, jadi reviewer. yang Ya, melakukan evaluasi jadi ya Bu ya. iya, reviewer atau iya untuk LPDP sejak tahun lalu dan tahun ini juga ada. Mudah-mudahan masih sudah masuk tahun ketiga ini. Oh Jadi oke. 2021, 2022 dan baru mendaftar tahun ini lagi. Mudah-mudahan bisa diterima lagi dan saya bisa jadi reviewer lagi. Anyway, karena itu saya tahu sedikit banyak tentang LPDP dan bagaimana mempersiapkan diri karena saya Hmm. yang menguji atau menjadi reviewer. Jadi penguji juga ya Bu ya. Wah, Iya, wah betul. ini teman-teman ini dapat info dari tangan pertama ini Bu. Silakan Bu Reni, apa sih LPDP itu Bu? Oke, jadi LPDP itu adalah beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi Hmm. sekarang semua beasiswa dari semua kementerian, termasuk Kementerian Kemendikbudristek, itu sudah ditangani oleh Kementerian Keuangan yang dinamakan LPDP atau Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan. Oke. Hmm. Jadi pemerintah menyiapkan itu untuk studi lanjut S2 dan S3, bahkan untuk mulai tahun ini disiapkan untuk spesialis bagi dokter-dokter. Oke, Wow, karena oke. sebelumnya spesialis tidak ditanggung, mulai tahun ini sudah ditanggung. Nah, LPDP itu pendaftarannya ada 2 kali setiap tahun. Kalau misalnya tahun ini pendaftarannya tanggal 25 Januari sampai 25 Februari. Kemudian berikutnya 9 Juni sampai 9 Juli. Dan biasanya tes wawancaranya kalau yang tahap 1 itu bulan Mei sampai bulan Juni. Tahap 2 itu biasanya bulan Oktober sampai bulan November. Jadi begitu. Dan itu Jadi ada nanti di website ya tergantung. Bu ya, Iya ada, di sangat website lengkap LPDP. ada di website. Oke. Silakan. Un- Dan beasiswa hmm. ini targetnya untuk semua. Jadi beasiswa ada yang untuk PNS TNI Polri, ada untuk kewirausahaan, ada pendidikan kader ulama, ada dokter spesialis, subspesialis seperti itu. Oke. Dan ada juga yang khusus untuk beasiswa afirmasi namanya. Nah ini penting. Ini untuk yang disabilitas, daerah afirmasi di perbatasan atau di pelosok, prasejahtera. Jadi beasiswa prasejahtera ini yang penting sekali bagi mereka yang secara akademik mampu tetapi secara finansial tidak mampu. Wow. Dan beasiswa afirmasi juga untuk putra-putri Papua. Jadi silahkan. Jadi Ada juga ada beasiswa beasiswa umum. afirmasi ya Bu ya. Ya betul, ada yang targeted khusus seperti Hmm. TNI Polri, PNS, dan ada juga yang untuk umum. Jadi Oke. untuk reguler, untuk perguruan tinggi utama dunia itu penting. Ada yang untuk 100 QS 100, QS 100. Ya. Jadi universitas besar. Universitas Oke. terbaik 100 di dunia ya Bu Terbaik ya. 100 dunia. Itu juga Oke. diincar Wah, orang-orang yang ingin luar atau biasa, luar biasa. putra-putri yang ingin untuk melanjutkan Wah, studi. ini membuat orang berani Seperti bermimpi nih Harvard. Bu Reni. Oh, Iya. itu bukan mimpi, Pak. Kita bisa jadi kenyataan kalau mau Iya, berusaha. amin, amin. Nah, pertanyaannya Bu Reni ya, biar teman-teman ini merasa yakin nih Bu ya. Mereka bilang isinya apa tuh Bu dari LPDP ini? Apa sih yang dibiayai? LPDP itu membiayai kalau beasiswa dalam negeri yang ditanggung adalah biaya studinya, school fee-nya, oke? Jadi Biaya SPP-nya kuliah ya. ditanggung, biaya pendidikannya ditanggung, dan diberikan biaya hidup tiap bulan. Biaya hidup di sana ya Bu ya, di negara orang itu Bu Iya. ya. Jadi Nah, kalau dalam negeri, kalau luar negeri ditambah lagi dengan tiket pulang pergi. wow. Dan saya dengar juga mereka bisa mendapatkan biaya atau transport tiket ke tempat penelitian. Jadi kalau penelitiannya kembali ke Indonesia, Anda akan mendapatkan biaya seperti itu. Jadi saya ulang Bu ya, ini biar teman-teman yakin nih Bu. Satu ada Iya, biaya kuliah, kemudian ada biaya hidup di sana, kemudian ada iya, biaya untuk terbangnya ya, tiket untuk iya PP ya Bu betul. ya. Jangan sampai Hmm. bisa pergi nggak bisa pulang kan Bu. Iya. Nah Bu, pertanyaan kan gini, saya pernah ketemu sama Pak di jalan lah di Jakarta naik taksi. Dia bilang Mm-mm. susah Pak, itu kan banyak yang istilahnya hanya untuk orang tertentu, kami nggak bisa. Gimana sih Bu untuk meyakinkan bahwa LPDP, apakah tadi ada KIP kuliah, itu sebenarnya Iya. benar-benar transparan dan juga tidak ada harus kasih uang, harus apa Kalau saya lihat selama ini itu transparan, Pak.
Tidak, itu karena seleksinya secara nasional. Hmm. Jadi menurut saya itu bukan, kita tidak perlu bayar ataupun menyogok seperti itu Wah. atau kenal dekat dengan siapa. Saya Ah, percaya kalau kita berusaha dan memberikan yang terbaik, kita bisa mendapatkan itu. oke. Nah, teman-teman dengar ya, jangan khawatir ya, bahwa ini tidak perlu ada uang membayar, tidak perlu sogok, tidak perlu apa-apa. Jadi benar-benar ini transparan dan sifatnya nasional. Nah, Bu Reni, jadi kalau untuk apa ada advice nggak atau tip buat teman-teman bagaimana mempersiapkan diri nih sehingga bisa siap untuk berkompetisi mendapatkan beasiswa-beasiswa yang disebut tadi Oke, LPDP. mungkin sekarang karena mungkin target audience kita lebih ke beasiswa afirmasi ya. Afirmasi ya, Untuk oke. beasiswa afirmasi untuk beasiswa prasejahtera ataupun di daerah afirmasi Daerah tertinggal ya atau Bu ya. Papua. Iya, kalau seperti di Sangihe itu Pak, Kabupaten Sangihe itu daerah afirmasi, itu daerah perbatasan. Dasarnya KTP ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Nah, Oke. syaratnya itu adalah yang akan dinilai paling besar adalah kemampuan akademik tentu saja dan asal universitas memang sangat menentukan karena mereka selalu melihat akreditasi, Jadi melihat disebut kemampuan akademik kualitas. akademik selama dia kuliah Bu ya, S1 ya. Betul. Karena nanti itu bisa memberikan semacam assurance lah bahwa si mahasiswa ini akan mampu menyelesaikan studinya. Yang dilihat 4 Seperti itu. tahunnya atau cuma Tapi yang tahun bisa terakhir Bu Reni? meyakinkan, maksudnya gimana Pak? Kalau kinerja akademisnya itu hanya di ujung atau selama dia kuliah? Oh, transkrip nilai Pak. Oh, Jadi transkrip selama nilai. kuliah S1, iya. Kalau untuk S2 selama kuliah S1, untuk S3 selama kuliah S1 dan S2 hanya S2 saja. Tapi S1 juga mereka minta seperti itu syaratannya. Baik, baik, baik. Nah, jadi memang harus mempersiapkan diri dengan baik dan yang dinilai juga paling besar adalah tulisan kita. Kita diminta menulis essay. Nah, Hmm, ini yang sangat menentukan. Karena saya sebagai reviewer, tugas kami adalah untuk interview si calon penerima dan interview itu berdasarkan essay yang ditulis oleh si calon penerima beasiswa ini. Nah, di dalam essay itu harus diuraikan dengan baik. Banyak sekali contoh-contoh essay yang Anda bisa dapatkan dari dari website-website yang ada, you Google and then you get all the ya. contoh-contoh penulisan essay untuk LPDP. Karena harus Anda harus rinci dan meyakinkan benar si interviewer ini bahwa Anda akan bisa menyelesaikan studi. Oke? Dan meyakinkan benar kalau Anda dari beasiswa afirmasi prasejahtera bahwa memang Anda datang dari keluarga yang kurang mampu tetapi punya keinginan besar untuk studi dan punya kemampuan besar secara akademik. Baik Bu, jadi kan kita sudah dengar dua teman-teman. Satu adalah nilai akademis dari kalau S1 mau masuk S2, transkrip nilai, artinya selama di sekian tahun dia kuliah. Kedua itu adalah bicara tentang essay ya, seperti motivational letter ya Bu ya. Atau beda lagi ya Ya, Bu? essay itu bukan motivational letter. Itu essay itu cerita, ada beberapa pertanyaan yang Oh disampaikan. baik, baik, baik. Ya. Iya, nanti ada beberapa pertanyaan, tapi basic dari pertanyaan itu adalah tentu saja pertama mengapa Anda ingin Ah, studi lanjut dengan LPDP, kemudian apa yang akan Anda lakukan, bagaimana Anda bisa bertahan kalau ada ya. masalah dalam studi, kemudian setelah selesai studi apa yang Anda akan berikan, apakah Anda akan tinggal di Indonesia Hmm. atau kemana, seperti apa, Ya. dan kontribusi ke masyarakat itu penting, Pak. Pertanyaan terakhir Bu Reni, Iya. ini butuh pengalaman kerja tidak? Karena kan kadang di daerah tertinggal itu pengalaman kerja kan sangat susah cari kerja ya Bu ya, karena menunggu pegawai negeri dan lain-lain. Pengalaman kerja adalah nilai tambah tersendiri, saya bisa bilang seperti itu. Karena LPDP kelihatannya juga mengcopy beasiswa yang lain seperti beasiswa Australia yang saya dapatkan. Itu prinsip pemberian beasiswa adalah memberi beasiswa ke satu orang yang bisa memberi dampak bagi banyak orang. Baik. Makanya banyak dosen, Hmm, guru, LSM itu banyak yang diterima karena dampak yang akan diberikan setelah selesai studi. Seperti baik, itu, baik. Pak. Wah, terima kasih banyak Bu Reni. Kalau ada advice terakhir Bu untuk teman-teman mempersiapkan diri apa Bu? Kata terakhirnya Oke, apa? adik-adik, mari sama-sama
berusaha, oke? Jangan hanya bermimpi saja, karena mimpi kalian bisa menjadi kenyataan untuk bisa melanjutkan studi, baik S2 maupun S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha. Oke, berusaha, kerja keras, dan tentu saja dengan doa, dengan perkenanan Tuhan. Saya kira seperti itu saja, Wow, Pak. amin, amin. Terima kasih banyak Bu Reni untuk menginspirasi bukan hanya menceritakan tentang LPDP informasi, tapi hidup Bu Reni juga dari S2, S3, itu karena beasiswa walaupun dari Australia Bu ya. Dan Ya, nilainya bermiliar-miliar tadi ya. Saya terpikir berapa mobil saya bisa beli tadi. Ya. Terima kasih banyak apalagi Bu kalau Reni. beasiswa Australia ditanggung dengan keluarga, Pak. Bersama keluarga lagi. Waduh, tambah mantap ya. Jadi LPDP hanya satu dari beasiswa, tapi banyak beasiswa yang lain ya Bu Reni. Terima Banyak kasih. sekali. Iya. S2, S3 apalagi, S2, Pak. S3 ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sekarang sudah selesai S1 dan sudah bekerja dan berkarya buat Indonesia dan teman-teman merasa bahwa wah, ilmu saya masih kurang dan ingin masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi S2 dan S3. Teman-teman tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan podcast ini dan kami doakan menjadi berkat. Dan jangan lupa untuk lihat websitenya, itu paling langkah pertama. Dan kedua tadi tips-tips yang disampaikan. Dan saya percaya sekali bahwa dengan kasih anugerah Tuhan, Bapak teman-teman bisa berkarya lebih berdampak lagi buat Indonesia dengan melalui studi lanjut di 100 universitas terbaik di dunia ataupun universitas lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.